Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online atau ojol sebesar 8 hingga 15%. Rencana perubahan tarif ojol, khususnya roda 2, telah dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Penetapan kenaikan tarif ojol telah ditentukan melalui 3 zona yang berbeda. Langkah ini merupakan respons dari Kementerian Perhubungan dari tuntutan kenaikan tarif yang sebelumnya dilakukan oleh pengemudi ojek online pada Mei lalu. Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memastikan rencana kenaikan tarif telah disetujui oleh aplikator penyedia jasa ojek online. Untuk tuntutan terkait dengan tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda 2. Itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Saudara, Kompas.com mencoba melakukan simulasi kenaikan tarif ojek online dengan rute stasiun Sudirman menuju kawasan SCBD dengan menggunakan 3 aplikator penyedia jasa layanan ojek online. Nah, tarif ojol menggunakan aplikasi Gojek dengan pilihan GoRide Hemat saat ini bertarif Rp14.000 dan jika kenaikannya 15% ditetapkan, maka tarifnya akan menjadi Rp16.100. Harga yang tidak jauh berbeda juga berlaku dengan menggunakan aplikasi Grab. Dengan menggunakan pilihan layanan Bike Hemat, harga saat ini sebesar Rp14.000 dan setelah naik 15% menjadi Rp16.100. Untuk jasa aplikasi Maxim, dengan menggunakan layanan Bike sangat hemat, harga saat ini sebesar Rp13.700 dan ketika sudah naik 15%, maka tarifnya menjadi Rp15.800. Beragam respons muncul dari pengemudi ojol. Ada yang setuju dengan keputusan kenaikan tarif ojol tersebut, namun mereka meminta agar potongan biaya kepada aplikator ikut diturunkan. Sementara pengemudi ojol lainnya menyatakan tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif ojol sebesar 8 hingga 15%. Mereka khawatir penumpang akan jauh lebih sepi karena harga yang naik. Setuju sih. Kenapa? Karena kan itu bisa buat naikin pendapatan kita juga kan, kayak gitu. Sama kalau misalkan itu juga dari yang kayak potongan atau segala macam itu bisa ngebantu banget lah buat kita juga gitu. Kurang setuju sih Bang, sebenarnya. Ya takutnya penumpang jadi lebih merasa kemahalan harganya kan. Udah gitu pasti pesaing banyak Bang, nggak mungkin kita doang kan. Jadi itu kemungkinan bisa lebih sulit dapat orderan, bisa efek jadi anyep, sepi. Ya kalau saya sih setuju aja ya, kita kembalikan lagi ke pelanggannya aja gitu. Dan juga kita namanya pelanggan kan, apalagi ini sekarang banyak aplikasi, ya kan. Dan juga itu ya tinggal kembalikan lagi ke pelanggan. Kalau untung dibilang untung sih ya untung ya, cuman ya kita minta ya potongannya aja sih, yang lebih dikurangin lebih dari 30-40% aja. Rencana kenaikan harga tarif ojek online mulai dari 8% hingga 15% ditentukan berdasarkan 3 zona oleh Kementerian Perhubungan. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Andika Ahadiat akan mengilustrasikan kepada Anda bagaimana jika tarif ojek online naik hingga 15%. Berikut liputannya. Saudara, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol sebesar 15%. Nah, ini harapannya untuk menaikkan kesejahteraan pengemudi ojol. Lalu bagaimana pengemudi ojol meresponnya? Bang, boleh helmnya? Kenaikan tarif ojek online menjadi salah satu angin segar bagi para pengemudi ojek online. Kenaikan ojek online mulai dari 8% hingga 15% diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.
Meskipun keputusan kenaikan tarif ojol belum finalisasi, namun hingga saat ini Kementerian Perhubungan tengah melakukan kajian lebih dalam. Kajian ini juga melibatkan aplikator sebagai jasa penyedia layanan. Selain itu, perwakilan pengemudi ojol, akademisi, hingga perwakilan konsumen turut dilibatkan dalam menggodok kebijakan kenaikan tarif ojol. Sejumlah pengemudi berharap kenaikan tarif ojol diiringi juga dengan penurunan potongan tarif kepada aplikator. Nah, saudara, saya tadi bepergian dari daerah Kuningan ke daerah Setiabudi. Tadi harga tarifnya sebesar 15.000, nanti jika kalau naik 15%, berarti itu akan menjadi sekitar 16.100. Nah, kita akan tanyakan kepada abang ojolnya bagaimana tanggapannya terkait dengan naiknya yang akan direncanakan tarif ojol ini akan naik. Saya bersama dengan abang Nanda di Kurnia. Bang, ini rencananya pemerintah akan menaikkan tarif ojol 15%. Ini tanggapan abang sebagai pengemudi ojol seperti apa, Bang? Bagus sih Kak, ada peningkatan, cuman pasti kayaknya potongan ke aplikator ini masih agak gede sih kayaknya. Kalau biasanya itu seperti apa Bang, kalau untuk skema pembayarannya dari kantor, dari awalnya dari pelanggan, kantor juga ke pengemudi? Udah langsung dipotong sih Kak, cuman dikasih tahu berapa kepake dari customernya aja. Kalau kayak masalah bayar cash ya. Kalau misalnya harganya 10.000 untuk tarifnya, biasanya untuk ojolnya dapat berapa? Kalau 10.000 sesuai sih Kak. Sesuai biasanya juga ya. Berarti kalau misalnya tanggapan abang, kalau misalnya 15% ini naik, apakah menurut abang akan ada? Ya, saat ini kita sudah bergabung dengan Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Igun. Selamat malam. Pak Igun, gimana respon Anda terkait rencana pemerintah naikkan tarif ojol dari 8 sampai 15%? Ya, ini lagi rame nih. Anda senang nggak? Mengenai kenaikan tarif nih. Nah, ini yang mengejutkan buat kami ya. Jadi tanggal berapa kemarin itu, tanggal 30 Juni 2025, itu kan Kementerian Perhubungan rapat kerja raker dengan Komisi 5. Nah, di dalam pemakarannya Kementerian Perhubungan itu kan menyampaikan akan menaikkan tarif ojol 8-19%. Ini yang mengejutkan buat kami. Karena gini, tanggal 20 Mei 2025 di flashback ya, kami menuntut itu tidak ada kenaikan tarif, gitu. Jadi yang kami tuntut bukan kenaikan tarifnya, tapi perbaiki dulu potongan biaya aplikasinya. Nah, ini dibuat blunder ya. Kami lihat dibuat blunder sendiri oleh Kementerian Perhubungan bahwa tuntutan kami A dibuatnya B, tuntutan kami potongan 10%, tapi ditentukannya tarif. Gitu, dinaikkan tarif itu sampai 15%. Ya kami menolak akan adanya kenaikan tarif ini. Karena apa? Kami sebagai asosiasi yang awal tahun 2018 ikut serta dalam membuat peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 lalu, dan keputusan Menteri Perhubungan mulai dari tahun 2020-2022 itu tidak pernah dilibatkan lagi untuk membuat suatu kajian. Nah, tiba-tiba Kementerian Perhubungan dengan perusahaan aplikasi membuat statement bahwa tarif ini dinaikkan atas persetujuan perusahaan aplikasi. Loh, terus kemana pengemudinya? Kemana para asosiasi yang selama ini ikut membentuk tarif? Gitu. Tiba-tiba membuat keputusan yang mengejutkan buat kami. Jadi kalaupun memang tarifnya naik sampai 15%, Anda curiga bahwa nanti potongan kepada aplikator pun tetap akan besar. Tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman ojol. Ya, betul. Jadi gitu. Jadi kami minta perbaiki dulu ini potongan biaya aplikasi 10%. Kami minta turun 5% loh. Jadi gini,
potongan biaya aplikasi di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 itu 15 plus 5%. Oke. Nah, jatahnya perusahaan aplikasi ini hanya 15% ya. Kita hanya minta turunkan tuh 5% aja. Jadi tinggal 10%. Itu aja kita minta. Nah, kalau yang 5% tambahan itu sebenarnya harus dikembalikan kepada para pengemudi dalam bentuk asuransi, beasiswa dan segala macamnya. Namun yang terima juga hanya sebagian kecil pengemudi, hanya formalitas saja. Tidak pernah ada merasa diterimanya. Ya ini. Jadi ada suatu kami melihat mungkin suatu kong kali kong nih antara perusahaan aplikasi dengan Kementerian Perhubungan gitu. Jadi potongan untuk aplikator selama ini 20% ya? Koreksi kalau saya salah. Potong yang dalam regulasi adalah 15 plus 5. Namun fakta yang terjadi di lapangan, kita sudah serahkan nih alat barang bukti nih. Barang bukti yang sudah diserahkan kami kepada Komisi 5, lalu Komisi 5 juga menyerahkan kepada Menteri Perhubungan, itu sampai mencapai hampir 50%. Nah, pelanggaran seperti ini pun didiamkan oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat kami minta tolong Kementerian Perhubungan, turunkan saja 5%. Selama ini mereka dari tahun 2022 ini mengambil lebih dari 20%. Itu pun masih dibuat alibi oleh Kementerian Perhubungan. Kalau diturunkan nanti bagaimana perusahaan aplikasi untuk hidup, untuk untuknya. Ini bagi kami omong kosong aja ini. Jadi suatu hal yang mereka ini perusahaan aplikasi mengambil secara paksa selama ini dari tahun 2022, lalu kami hanya minta keadilan, turunkan aja sampai 10% aja itu dari 15%, itu aja tidak juga diputuskan oleh Menteri Perhubungan. Oke, dengan rencana kenaikan tarif kalau memang jadi diimplementasikan maksimal 15%, apakah nantinya ada kekhawatiran bakal menurunkan jumlah pengguna ojek online misalnya dan pindah ke transportasi umum yang lebih murah? Ya, kami kan tidak pernah diajak nih berdiskusi atau membuat kajian. Ini statement sepihak aja dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah membuat kajian, udah final. Loh, kajian dengan siapa? Buktinya kajian dengan perusahaan aplikasi aja, berduaan aja. Kami ini pengemudi kemana? Lalu perwakilan konsumen kemana? Stakeholder yang lain kemana? Seperti merchant-merchant juga, gitu. Tidak pernah ada ini suatu kajian, tiba-tiba dinaikkan. Udah pasti nanti dengan nilai 15%, pelanggan kami akan berat, masyarakat akan berat. Kita juga mendukung ekosistem ini harus stabil, harus terus berjalan, tapi dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan tidak memberatkan pelanggan. Kalau diberatkan pelanggan, pastinya pendapatan kami akan turun. Pak Igun, tadi kan sebenarnya Anda menjelaskan bahwa sudah menyampaikan usul tersebut ke Kementerian Perhubungan. Tapi pihak Kementerian Perhubungan menjawab kalau nanti potongan aplikator diturunkan, mereka khawatir terkait dengan kondisi perusahaannya. Nah, mereka kan juga menyerap mitra, Pak. Apa Anda juga tidak khawatir kalau misalnya biaya aplikatornya dikurangin, misalnya kemudian juga terjadi pengurangan jumlah mitra, misalnya begitu? Ini kan mekanisme dari suatu ekosistem ya. Mekanisme mengenai mereka pengurangan mitra atau gimana. Apa alasan alibinya sampai dikurangin mitra? Ini harus dilihat. Jadi menurut Anda selama ini dari pihak perusahaan itu sudah untung besar gitu loh sebenarnya gitu? Mereka sudah mendapatkan untung ngambil dari lebih 20%. Itu sudah untung besar. Belum lagi ada biaya-biaya yang dibebankan kepada para pelanggan kita nih. Seperti layanan-layanan yang lain ada sampai 5.000, 2.000. Gitu. Oke, terakhir Pak, singkat saja nanti akan ketemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan keberatan atau tidak? Kita sudah bersurat kepada Kementerian Perhubungan, tapi sampai detik ini tidak ada respon. Oke, baik. Kita tunggu nanti perkembangannya ya, Pak Igun. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam.